Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan penantian panjang para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya, bahkan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, bahwa batas akhir penataan honorer non-ASN yaitu Desember 2024. Namun Bapak Ibu, dalam hal penuntasan honorer ini sebagaimana telah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu melalui seleksi, yaitu seleksi P3K, demikian juga dengan seleksi CPNS. Tetapi, walaupun telah dilaksanakan seleksi CPNS maupun P3K, namun sampai di akhir tahun 2024 tahun ini, penuntasan honorer itu masih belum sempurna Bapak Ibu, karena memang masih banyak honorer yang menantikan pengangkatan atau peralihan status dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, tentunya para honorer menanti nasib baik jadi aparatur sipil negara ya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena Bapak Ibu honorer sudah mengabdi sekian lama, bahkan ada yang puluhan ya, belasan dan puluhan tahun untuk mengabdi menjadi honorer non-ASN, tapi sampai sekarang belum diangkat menjadi ASN. Nah, penantian Bapak Ibu honorer ini nantinya ini segera tuntas di tangan Pak Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita berpatokan pada program pemerintah untuk segera menuntaskan honorer sampai tahun 2026, maka dari 2024 sampai 2029, negeri ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo, tentunya sampai tahun 2026 tersebut adalah satu hal yang dipikirkan oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu untuk menuntaskan honorer. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasinya. Satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk honorer non-ASN sebagaimana dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul Nasib Honorer Jadi Program Quick Win Prabowo, begini rencananya. Nah, ini menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa memang salah satu program yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo dan wajib direalisasikan yaitu mengenai nasib para honorer ya. Dikatakan bahwa nasib honorer jadi program quick win. Nah, kita ketahui bersama bahwa Pak Presiden Prabowo belum beberapa bulan memimpin negeri ini sudah mewujud nyatakan bagaimana perhatian terhadap para ASN dan honorer yang salah satunya demi kesejahteraan para honorer yaitu menaikkan tunjangan dalam bentuk tunjangan sertifikasi setelah lulus PPG yang dahulu 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah Bapak Ibu ya, dan ini didelegasikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merancang peraturan terbaru terkait dengan regulasi resmi mengenai pemberian kesejahteraan bagi honorer tersebut. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik Bapak Ibu ya, ikuti terus informasi ini. Jakarta CNBC Indonesia. Salah satu program cepat pemerintah adalah membereskan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN alias honorer. Hal ini mengingat Desember 2024 merupakan tahun terakhir adanya status honorer. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak RB Rini Widantini menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Pendagunan Aparatur Sipil Negara, Menpan RB Rini mengatakan bahwa penataan tenaga non-aparatur sipil negara alias honorer ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara, terutama kebutuhan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, agar sesuai dengan kebutuhan instansi. Itu tegas disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini. Jadi prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, tentunya dengan regulasi yang ada nantinya, maka jelas bahwa pemerintah akan bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan honorer ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Rini Widiantini. Tentunya itu adalah merupakan satu ya kabar gembira untuk seluruh honorer non aparatur sipil negara atau non ASN. Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Formasi pada seleksi P3K tahun 2024 diberikan 100% untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Kata Rini di situs resmi Kemenpan RB dikutip pada Kamis 7 November 2024 baru-baru ini Bapak Ibu. Nah, dengan pernyataan ini tentunya ini merupakan satu pembakar semangat kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk tidak kecewa dan tetap ya berinisiatif untuk menunjukkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Pan RB juga menyiapkan peraturan presiden atau Perpres Grand Desak Reformasi Birokrasi Nasional GDRBN 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan mal pelayanan publik atau MPP. Itu juga tentunya nanti segera dibereskan atau segera direalisasikan. Yang selanjutnya tidak kalah penting adalah penguatan netralitas aparatur sipil negara pada momen pilkada serentak. Kementerian Pan RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas aparatur sipil negara. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya ini adalah program terbaik pemerintah demi menuntaskan kerinduan para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana telah ditegaskan dan disampaikan oleh Menteri Pan RB Rini Widiantini. Itulah informasinya Bapak Ibu bahwa memang para honorer, penantian panjang honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara segera tuntas di tangan Pak Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.